Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala syahru Ramadan. Dia yang menjadikan bulan suci Ramadan syahrul mubarakah, bulan yang berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, tidak hanya terletak pada ibadah puasa yang kita lakukan. Dorongan beribadah di bulan suci ini salah satunya adalah hadirnya satu malam. Malam yang agung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya yang berpuasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pahalanya sama dengan 1000 bulan beribadah. Dan benarkah pertanda malam Lailatul Qadar diantaranya membekunya air, heningnya malam, menunduknya pepohonan atau lainnya? Tanda-tanda tersebut harus diimani setiap muslim berdasarkan pernyataan Al-Quran bahwa ada suatu malam yang bernama Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkah, di mana dijelaskan atau ditetapkan segala urusan besar dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Di malam Lailatul Qadar, sebagian besar umat muslim menyibukkan diri dengan memperbanyak ibadah agar mendapat berkah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam mulia tersebut setiap ibadah yang dilakukan akan berbuah pahala. Bahkan pahala yang diberikan akan jauh lebih besar dan lebih mulia daripada malam-malam lainnya. Kapankah malam Lailatul Qadar itu? Walaupun banyak umat muslim yang menanti malam Lailatul Qadar, tetapi tak ada satupun umat Islam yang tahu persis kapan malam itu tiba.
Umat Islam lebih mengetahui kedatangan Lailatul Qadar melalui pernyataan yang tersirat di dalam Al-Quran. Beberapa ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada 17 Ramadan. Hal ini didasarkan pada surah Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Quran surah Al-Anfal ayat 41. Melalui ayat ini, para mufassir mengartikan bahwa hari Furqan yang dimaksud ialah hari kemenangan Islam dalam perang Badar yang terjadi pada hari Jum'ah tanggal 17 Ramadan, yang juga dikenal sebagai hari permulaan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Tetapi ada pula yang berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan atau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi kedatangan malam Lailatul Qadar sendiri memang tidak dikabarkan secara gamblang kepada umat Islam. Hal itu dilakukan agar kita dapat menjemputnya tanpa membedakan ibadah di hari lainnya. Karena itu, kedatangan Lailatul Qadar adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membaca tanda-tanda dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya setiap umat Muslim juga memahami makna Lailatul Qadar itu sendiri. Untuk memperoleh pemahaman yang jernih terkait malam Lailatul Qadar, Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran tahun 1999 memberikan penjelasan terkait arti dan makna kata qadar. Penulis kitab tafsir Al-Misbah tersebut memaparkan 3 arti pada kata qadar. Di antaranya yang pertama, qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh penganutnya dengan firman Allah pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 yang sudah saya bacakan tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menetapkan khittah dan strategi bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, menurut Profesor Quraish Shihab, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam yang mulia, yang tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia ditemukan dalam ayat ke-91 surah Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya
dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Yang ketiga, kata Quraisy Shihab, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata qadar yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran antara lain dalam ayat ke-26 surah Ar-Ra'd. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Lalu ibadah apa saja yang perlu dilakukan menjelang malam Lailatul Qadar yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin? Umat muslim tentu sudah menyiapkan diri untuk menyambutnya. Sebagaimana amalan yang dilakukan Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar tiba adalah dengan melaksanakan iktikaf di masjid. Selama iktikaf berlangsung, Rasulullah SAW juga memperbanyak amalan sunnah lainnya, seperti membaca Al-Quran, mendirikan sholat sunnah lainnya, dan membayar zakat. Lalu Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa bermunajat kepada Allah melalui doa-doa yang beliau anjurkan. Antara lain doa memohon ampunan, seperti Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain itu umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak selawat, memperbanyak sedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Oleh karena begitu mulianya malam Lailatul Qadar, banyak amalan yang bisa umat muslim lakukan agar mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi salah satu umat yang beruntung dapat bertemu, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Dan jika kita hitung tahun, maka 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Siapa yang mampu beribadah selama 83 tahun? Maka raihlah malam Lailatul Qadar dengan menjaganya, menantinya, menjemputnya dari malam pertama Ramadan hingga akhir Ramadan. Semoga kita dapat meraih malam yang berkah, malam yang mulia, lebih mulia dari 1000 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.